Oke, baiklah teman-teman semua, selamat datang di channel SM Vintage. Di video kali ini kita akan bahas aplikasi pinjaman online, pinjaman Go teman-teman ya. Dan aplikasi pinjaman online, pinjaman Go ini pastinya sudah di sini kita bisa lihat ya. Jadi aplikasi pinjaman online, pinjaman Go ini sudah resmi OJK teman-teman ya. Di sini ini aplikasi pinjaman Go ini kerjasama dengan Sinarmas teman-teman ya. Jadi ya, sebenarnya ini aman saja, dan di sini kita bisa lihat ya, bebas penipuan ya teman-teman, dengan kode bank sekian 8335 dengan ini teman-teman. Kita bisa baca di apa yang baru di sini teman-teman untuk informasi dari aplikasi pinjaman online, pinjaman Go ini teman-teman. Dan untuk aplikasi pinjaman online ini sekali lagi sudah resmi OJK AFPI teman-teman ya, dengan limit tertinggi yaitu sebenarnya hanya sekitar 6 juta rupiah. Dan di mana pinjaman online 6 juta rupiah ini untuk aplikasi pinjaman online dengan limit tertinggi seperti ini itu sebenarnya sangat-sangat rendah teman-teman ya, sebenarnya ya. Karena jika kita tahu untuk aplikasi pinjaman online lain itu banyak sekali yang menawarkan jumlah pinjaman dengan maksimal 100 juta ya. Namun untuk seperti itu pastinya tidak akan benar mau dipinjamkan sampai 100 juta seperti ada Bundi dan lain-lain teman-teman. Masih banyak lagi. Kalian bisa cek video saya sebelumnya ya teman-teman ya, untuk mengetahui pinjaman online dengan limit tertinggi teman-teman ya. Karena di channel saya ini saya sudah sering membahas tentang aplikasi-aplikasi pinjaman online, apakah worth it meminjam di situ atau tidak, dan semua review-review saya itu adalah review-review jujur teman-teman, seperti itu ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk limit tertinggi 6 juta, kemudian biaya 0,4 sampai dengan 0,8%. Jadi ini bunganya ini sebenarnya biaya ya, ini biayanya ini sebenarnya agak cukup tinggi teman-teman ya. Dengan durasi pinjaman yaitu sekitar 90 sampai dengan 180 hari atau 3 sampai dengan 6 bulan teman-teman. Jadi agak cukup panjang teman-teman ya. Jadi ya, limit 3 bulan itu sengaja diberikan limit 3 bulan agar mereka mendapatkan keuntungan dari bunga teman-teman, seperti itu ya. Karena untuk aplikasi pinjaman online seperti ini bunganya itu bunga harian. Dan kita akan bahas untuk aplikasi pinjaman Go ini terlebih dahulu di Play Store teman-teman ya. Kita akan lihat review-reviewnya seperti apa. Dan di sini tuh saya teman-teman ya, dari aplikasi pinjaman Go, pinjam uang cepat dari PT Dana Pinjaman Inklusif. Nah, di sini tuh saya tentunya untuk aplikasi pinjaman Go, pinjaman uang cepat dari PT Dana Pinjaman Inklusif teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ya, sudah mendapatkan rating 4.0 ya, 4,0 dengan 362.000 kali diulas teman-teman ya, dengan jumlah download itu sekitar 5 juta kali di download. Jadi ini pinjaman online yang lumayan banyak ya di download. Dan sayang sekali untuk ratingnya di sini masih banyak yang menggunakan bintang 1 teman-teman ya, entah karena apa, namun bintang 5 itu paling banyak. Namun untuk aplikasi pinjaman online seperti ini biasanya bintang 5-nya tidak bisa 100% dipercaya teman-teman, karena bisa jadi mereka menggunakan buzzer atau booster teman-teman. Dan kita akan lihat, untuk sengaja saya kasih bintang 5 agar tampil di halaman depan. Aplikasi sangat aneh sejagat, KTP susah di-scan setelah selesai mudah KTP. Nah, dari sini saja kita bisa lihat untuk aplikasinya teman-teman ya. Ada review bintang 5 namun ya review negatif teman-teman, seperti itu. Dan bintang satunya di sini baru kali ini kita mau pinjaman super ribet, pendaftaran aja upload KTP sulit. Berarti memang untuk upload KTP di aplikasi pinjaman Go ini agak sulit teman-teman. Namun kita akan lihat terlebih dahulu ya. Dan di sini untuk syarat pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman Go ini tentunya sama lah ya, seperti aplikasi pinjaman online lain ya. Mulai dari informasi data pribadi, nama lengkap, nomor KTP, jenis kelamin dan lain-lain teman-teman. Dan pastinya di sini nanti akan disuruh upload KTP verifikasi wajah teman-teman ya. Dan untuk nama lengkap isi saja, pastikan sinkron dengan KTP kalian ya. Begitu juga dengan nomor KTP, jangan sampai ada kesalahan penginputan teman-teman, seperti itu, karena bakal sulit untuk di ACC teman-teman. Kemudian tanggal lahir sesuaikan dengan KTP, alamat juga. Nah, ini alamat wajib sesuai dengan KTP kata saya ya. Nah, seperti ini. Dan lain-lain. Email bisa juga kalian masukkan teman-teman ya. Untuk email sebenarnya tidak ada masalah, kalian bisa isi dengan email kalian yang dan lain-lain. Dan untuk NPWP di sini itu opsional ya teman-teman, tidak harus diisi nomor NPWP. Kalian bisa masuk nomor KTP atau tidak sama sekali teman-teman, seperti itu ya. Dan ada sedikit tips dari saya ya teman-teman, dan itu nantinya pengisian data diri teman-teman. Pada saat pengisian data diri kalian nanti pastikan kalian mengisi informasi pekerjaan sesuai dengan KTP. Dan jika wira swasta itu kalian isi saja penghasilan bulanan kalian itu di atas 6 sampai 8 juta teman-teman. Jadi itu bertujuan apa? Salah satunya agar lebih mudah di ACC teman-teman ya, karena aplikasi pinjaman online seperti ini pastinya akan memberikan limit sesuai dengan penghasilan bulanan kita. Kalau kalian mengisi penghasilan bulanan di bawah 4 juta itu biasanya agak sulit ya teman-teman ya, agak mendapatkan limit yang tidak seberapa, palingan hanya ratusan ribu saja teman-teman, seperti itu.
Dan pada saat pendaftaran di aplikasi pinjaman online ini saya lupa membahasnya tadi, pastikan kalian menggunakan nomor yang benar-benar aktif teman-teman ya. Jangan menggunakan nomor kedua teman-teman. Pastikan nomor tersebut sudah aktif lebih dari 1 sampai dengan 2 tahun teman-teman. Dan juga begitu juga dengan kontak darurat. Kalau kalian menggunakan kontak darurat asal-asalan, kalian bakal tidak akan di ACC teman-teman. Karena ini sangat penting teman-teman ya. Dan ya, kontak darurat itu salah satu hal terpenting untuk mengajukan pinjaman di suatu aplikasi pinjaman online. Dan kemudian yang terakhir adalah pastikan kalian bisa cair ke semua jenis rekening bank teman-teman ya, yaitu bank konvensional maupun bank digital teman-teman. Namun belum bisa cair ke Dana teman-teman, seperti itu, atau e-wallet teman-teman. Dan kita akan bahas untuk bunga pinjaman di aplikasi ini berapa dan juga tenornya seperti apa. Apakah sistem cicilannya worth it untuk dipinjam atau tidak teman-teman ya. Karena kita tahu sendiri ada beberapa jenis aplikasi pinjaman online, mulai dari cicilannya berapa, pembayaran pertamanya berapa, dan jatuh tempo pertama kali itu berapa teman-teman. Dan kita akan review secara jujur di video kali ini teman-teman. Ya, di sini kita bisa lihat teman-temannya. Namun sayang sekali untuk aplikasi pinjaman online pinjaman Go ini, di sini kita bisa lihat ya, untuk jumlah pinjaman 1.200.000 teman-teman dengan pengajuan 27 Februari 2025, akun bank MNC internasional teman-teman. Jadi saya pastikan sekali lagi bisa cair ke semua jenis bank. Namun hanya diberikan jangka waktu pinjaman 45 hari dengan periode pinjaman itu 1 kali bayar saja teman-teman, 1 kali bayar saja teman-teman. Namun untuk bunganya pastinya sangat-sangat lumayan besar ya, karena aplikasi pinjaman online ini biasanya bunga pinjaman tertinggi yang dipakai yaitu 0,4% teman-teman, sesuai dengan aturan OJK teman-teman. 0,3 sampai dengan 0,4 teman-teman. Jadi itu bunga harian teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalian bisa hitung ya teman-teman ya. Jadi 0,4 itu berapa dari 1.200.000, kemudian kalian kalikan 45 hari. Jadi itulah total yang akan kalian bayarkan teman-teman, seperti itu ya. Dan apakah worth it pinjam di aplikasi ini? Tentunya agak berat ya teman-teman, karena sistem cicilannya hanya 1 kali bayar ya dalam waktu 45 hari teman-teman. Jadi memang agak berat ya, karena sekali bayar saja ya, seperti itu. Namun sebenarnya ini cukup worth it ya, karena tidak ada sistem 15 hari setelah jatuh tempo kita harus membayar cicilannya. Jadi cukup lah ya. Namun juga kalian harus membayar dalam jumlah yang besar, tidak bisa dibayar beberapa kali teman-teman, seperti itu. Jadi sangat-sangat disayangkan teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini kembali lagi kepada kalian mau atau tidak pinjam di aplikasi pinjaman Go ini teman-teman. Walaupun sudah resmi OJK, kalian wajib mempertimbangkan itu teman-teman, seperti itu. Dan bang, apakah resiko gagal bayar pinjam di aplikasi pinjaman Go ini? Ada, pastinya bakal ada teman-teman. Salah satunya adalah blacklist OJK, atau dimana kalian akan sulit mendapatkan pinjaman online lagi teman-teman, seperti itu ya. Dan resiko yang paling berat yaitu pastinya kalian akan diteror teman-teman, diintimidasi oleh DC atau debt collector atau pihak ketiga dari aplikasi ini. Jika terlambat 1 hari saja, pasti akan keluar mereka akan melakukan segala cara untuk menelpon kalian teman-teman ya, seperti itu. Telepon otomatis biasanya, kemudian juga bahkan sampai ke kontak darurat kalian akan mendapatkan WA maupun telepon teman-teman ya. Mereka menyampaikan bahwa kalian tidak membayar pinjaman, jadi kalian juga yang bakal malu teman-teman, seperti itu. Jadi mungkin untuk review video aplikasi pinjaman online pinjaman Go ini cukup sampai di sini. Semoga mudah dimengerti teman-temannya. Jadi sekian dan terima kasih.